Kenapa Japanese coffee itu nggak ada di Jepang? Ya sebenarnya sesimpel karena di Jepang namanya bukan itu sih. Kalau di sini kan mau es kopi filter bilangnya Japanese 1. Nggak salah sih, soalnya kan nyeduh kopi dengan dripper V60, Kalita, Kono, dan sejenisnya itu memang style Jepang. Tapi kalau kayak gitu, berarti kan kalau orang bilang mau Japanese dibikinin kopi filter panas, bener dong, itu kan termasuk Japanese. Nah, kalau mau yang es, ya bilangnya Japanese Ice Coffee atau es kopi gaya Jepang. Kalau di Jepang mau beli es kopi filter ya bilang aja es kopi gitu. Atau Aisu Coffee, Iced Coffee, atau Ice Drip Coffee. Terus pasti nih ada yang komen, emang udah pernah ke Jepang, sok-sok ngasih tahu soal Jepang? Belum, tapi ini Billy lagi ke Jepang, aku kasih quest buat nyari tahu hal-hal kayak gini. Ini tuh udah setara kayak nyari rumah makan Padang di Padang. Si Billy bilang di sini nyebutnya Ice Drip Coffee dan bikinnya itu es langsung ditaruh di server, habis itu kopinya baru diseduh. Aku jawab, bagus. Dia balas lagi, sekarang aku lebih tahu Japanese coffee dari kamu, Mas. Kurang ajar. Itu aku jamin dia besok balik, aku ajakin ngopi, lihat barista bikin Japanese Ice Coffee, esnya nggak langsung taruh di server, tapi dituang belakangan, dia pasti teriak, salah woi, di Jepang nggak kayak gitu. Kurang ajar. Harusnya kan aku yang ngomong gitu. Selamat datang di Waktu Harga Bagian Ngopi. I made some coffee for you. Will you buy me a coffee? Buy me a coffee. Buy me a coffee. Want to make Cappuccino. Cappuccino with skim. Kopi Luwak. Kopi Luwak. Can I get a cup of coffee? Black? Can't you see we talking? White? Lagi di telah bumi, aku pesen Japanese Iced Coffee. Japanese aja bilangnya. Sama satu Americano, sama satu mineral. Kali ini kita akan ngomongin seputar sejepangan ya, kopi-kopi Jepang maksudnya, kopi-kopi style Jepang. Jadi itu di Japanese coffee itu kan kopi style Jepang, tidak merujuk ke es kopi filter. Cuman ya sebenarnya karena itu sudah terms umum, jadi sekarang orang-orang bilangnya Japanese itu es kopi filter, ya nggak masalah. Tapi ya sebagai pengetahuan aja bahwa Japanese coffee itu ya kopi kayak Jepang, mau dibikin panas, mau dibikin es, mau dibikin beku. Pokoknya kalau itu style-style Jepang, dari dripper-dripper yang berasal dari Jepang, yaitu ya Japanese coffee. Soalnya gini, Japanese coffee itu bukan menu kopi, bukan juga es kopi filter. Itu adalah konsep kopi gaya Jepang. Kalau di Italia itu kan ngopi harus cepet, bikinnya cepet, minumnya pun juga cepet. Nah, di Jepang itu kebalik 100%. Kopinya dibikin pelan, minumnya juga harus pelan. Bentar, kopiku jadi. Nah, gaya Itali, Americano, gaya Jepang, Japanese Ice Coffee. Bahkan saat dunia itu memuja mesin espresso, Jepang justru memilih melambat. Jadi kayak, apaan ngopi kok buru-buru? Ngopi itu nyantai, bos. Cocok banget sama orang-orang Indonesia ini. Kopinya diseduh pakai dripper-dripper khas Jepang, disajikan ke tamu, terus ngobrol bareng. Kayak slow bar kan? Nah ini dia, slow bar itu mirip budaya Kisaten kalau di Jepang. Bahkan mungkin slow bar itu memang mengadaptasi Kisaten. Simpelnya Kisaten itu kedai kopi tradisional di Jepang lah. Dan budaya ini sudah ada jauh sebelum dunia itu mengenal third wave coffee. Jadi ya Japanese coffee itu adalah ngopi gaya Jepang. Nggak melulu harus es kopi filter. Makanya kalau kamu pesen Japanese, tapi malah yang diantar itu kopi filter panas, bener. Jadi clear ya, Japanese coffee itu bukan es kopi filter, tapi ngopi budaya Jepang. Dan dripper-dripper kayak V60, Kono, Kalita, dan beberapa dripper sejenisnya yang lain itu juga berasal dari Jepang. Dan sejarah dripper-dripper kopi dari Jepang ini memang cukup panjang. Awalnya, kopi masuk Jepang sejak akhir abad 19 di era Meiji, dibawa lewat pelaut dan pedagang dari barat. Tapi pada fase ini, kopi belum populer. Kopi itu dianggap minuman yang asing, pahit, dan nggak cocok dengan lidah orang-orang Jepang yang terbiasa minum teh. Baru setelah Jepang itu mulai membuka diri terhadap budaya barat, terutama setelah Perang Dunia II, kopi benar-benar menemukan tempatnya. Dan disinilah budaya Kisaten, kedai-kedai kopi tradisional di Jepang itu mulai tumbuh. Di Kisaten, kopi nggak diperlakukan sebagai minuman cepat, nggak kayak di Italia. Kopi itu diseduh pelan, disajikan dengan serius, dan diminum dengan hening. Metode seduh yang dominan saat itu bukan mesin espresso, tapi manual brewing, terutama nail drip, dripper dari kain flanel. Dan meski kelihatan simpel, justru teknik ini tuh menuntut skill dan kontrol yang tinggi. Karena harus kontrol suhu, kecepatan pouring, bahkan cara mencuci kain itu juga jadi ritual tersendiri. Dari sinilah mindset Jepang terbentuk. Menyeduh kopi itu sudah kayak crafting, seni. Barista itu adalah seniman, bukan sebatas orang yang bikin kopi. Masuk ke era 1950 sampai 1960-an, muncul kebutuhan akan alat seduh yang lebih konsisten dan praktis dibandingkan kain, tapi tetap menjaga kejernihan rasa.
Disinilah coffee dripper modern ala Jepang mulai lahir. Salah satu yang paling berpengaruh adalah Kono Maimon Dripper. Desainnya khas banget, kalian pasti tahu lah. Tujuannya jelas, memberi kontrol penuh pada brewer, memperlambat air, dan mengekstraksi rasa secara presisi. Ini bukan alat paling gampang untuk bikin kopi, malahan ini rumit, tapi ini cocok banget buat orang-orang yang suka ngulik kopi. Gak lama setelah itu muncul Kalita dengan pendekatan berbeda. Kalita memperkenalkan konsep dripper flat bottom dengan 3 lubang yang membuat aliran lebih stabil dan hasil seduhan lebih konsisten. Kalau Kono itu Zen Master yang menuntut ketenangan dan teknik, Kalita itu lebih demokratis, mudah dipakai dan bisa memberikan jaminan konsistensi rasa yang tinggi. Desain ini kemudian berpengaruh secara global, bahkan jadi dasar banyak flat bottom dripper modern dari luar Jepang. Lalu datanglah Hario, ini legendnya yang sampai sekarang itu masih sangat terkenal. Sebenarnya Hario ini bahkan bukan brand pembuat alat kopi, tapi mereka itu produsen kaca tahan panas untuk kebutuhan laboratorium. Pada tahun 1980 sampai 1990-an, Hario itu melihat kopi sebagai medium baru untuk menerapkan keunggulan material dan desain mereka. Lahirlah V60, dripper berbentuk kerucut dengan spiral ribs dan lubang besar di bawah. Filosofinya simple tapi radikal. Biarkan barista yang mengontrol segalanya, mulai dari grind size, pouring, dan juga flow rate. V60 itu bukan alat yang memanjakan, tapi alat yang membuat kita itu lebih bebas ngulik. Dan justru karena itu, V60 menjadi sangat populer dan dicintai. Menariknya, dripper-dripper dari Jepang itu bukan lahir karena tren, tapi memang karena budayanya kayak gitu. Budaya di sana itu kan minum sambil ngobrol kan, intens. Nah, makanya saat dripper-dripper kopi itu mulai diciptakan, harus bisa mengakomodir itu. Membuat kopinya serius, pelan-pelan, di depannya ada pengunjung, habis itu sambil ngobrol, sambil ngopi. Itulah budaya kisaten, budaya kedai-kedai kopi tradisional di Jepang yang sekarang di Indonesia itu terkenal dengan istilah slow bar. Itulah kenapa desain dripper Jepang itu selalu tampak sederhana, simple, tapi penuh perhitungan. Nggak ada ornamen berlebihan, semua ada alasannya, biar nyeduhnya khidmat. Akhirnya ketika dunia specialty coffee global menemukan manual brewing di era 2000-an, Jepang sebenarnya sudah lama sampai di sana. Coffee dripper Jepang tuh kayak ngasih tahu bahwa keindahan ada pada proses dan rasa terbaik lahir dari kesabaran. Jadi ngopi jangan buru-buru, dibikinnya juga jangan buru-buru. Terbukti kan kalau kamu datang ke coffee shop yang sangat ramai dan kamu pesan manual brew, pasti barisanya kesel karena dia nggak bisa fokus bikin kopinya, menyeduh manual brewnya, dan kamu juga pasti akan kecewa karena hasilnya pasti nggak maksimal karena kopi yang dibuat dengan terburu-buru hasilnya ya buru-buru, kayak nggak maksimal gitu. Makanya kalau kamu datang ke coffee shop dan lagi ramai banget, sebaiknya ya udah pesenlah espresso based. Jadi bisa dibilang sebelum third wave coffee itu populer, Jepang udah nerapin konsep itu jauh-jauh hari, tapi nggak keluar-keluar. Saat dulu dunia memuja kopi cepat pakai mesin espresso, Jepang milih melambat pakai manual brewing. Iya, memang banyak alat manual brew muncul dari luar Jepang, tapi Jepanglah yang merawat esensi manual brew di bar-bar pelan kayak kedai-kedai kopi kisaten. Jadi clear ya? V60 itu alat seduh kopi manual, bukan menu kopi. Japanese coffee itu kopi gaya Jepang, bukan nama menu kopi. Manual brew itu cara penyeduhan kopi secara manual pakai alat-alat manual, bukan menu kopi. Jadi kalau kamu order V61, itu artinya kamu pesen dripper. Nah, kalau kamu pesen drippernya, barisanya pulang. Atau ada juga kasus koplak kayak gini. Aku pesen Japanese, tapi kopi yang diantar kok panas? Ya karena kamu pesennya Japanese coffee, bukan Japanese iced coffee. Japanese coffee itu kan kopi gaya Jepang, bisa panas, bisa es. Kalau mau kopi ala Jepang yang es, ya bilang di depan. Itu sama kayak kamu pesen Americano, tapi begitu diantar Americanonya panas, kamu protes. Lah, di depan kamu nggak bilang itu es? Atau kayak kamu pesen es teh, begitu diantar, begitu diminum, kamu protes nggak manis? Ya, aku tim es teh, defaultnya itu harus nggak manis. Orang nggak minta gula, kenapa harus manis?